Kemarau kekeringan terlalu panjang, air susah, susah sampai kita keluar ambil air minum jauh. Makassar, sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya di Indonesia Timur, memiliki iklim tropis dan pemandangan alam yang indah. Dengan populasi lebih dari 1,5 juta orang, Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan kekayaan tradisi dan keberagaman akan bahasa serta kulinernya. Sebagai kota yang memiliki iklim tropis yang khas, setiap tahunnya Makassar mengalami peningkatan suhu rata-rata dan intensitas curah hujan yang berdampak pada meningkatnya ancaman banjir serta kekeringan. Kenaikan permukaan air laut, erosi pantai, dan intrusi air laut menjadi ancaman lain bagi ekosistem pesisir dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Pola curah hujan yang berubah-ubah dan kenaikan suhu mengancam keberlanjutan pertanian masyarakat. Seluruh kondisi tersebut memberi dampak yang lebih besar bagi komunitas rentan, seperti perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas di Makassar. Film dokumenter ini menyajikan pengalaman nyata dari komunitas-komunitas rentan di Makassar, termasuk perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas, meliputi tantangan dan dampak iklim yang mereka hadapi, serta strategi-strategi inspiratif yang mereka adopsi untuk membangun ketahanan, termasuk support dari pemerintah dan komunitas. Untuk di Kota Makassar, memang perubahan iklim mempengaruhi cuaca atau musim yang terjadi di Kota Makassar. Kemarin dengan adanya perubahan iklim atau El Nino, terjadi banjir yang kita tidak prediksi terjadi awal tahun 2023 dan masuk ke kekeringan yang terjadi 2023 juga. Perubahan iklim ini banjir, kekeringan, terus puting beliung, rob. Memang untuk pulau-pulau itu adanya gelombang rob. Peningkatan intensitas cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan membawa dampak besar dalam keseharian perempuan di Makassar, terlebih pada mata pencaharian mereka. Selain itu, tanpa disadari, perubahan iklim juga meningkatkan risiko kekerasan gender. Sudah berapa tahun kami tidak bisa lagi mencari kerang. Sudah 5 tahun lebih. Dulunya itu rumah itu tidak kebanjiran. Sekarang kalau itu sudah masuk di rumah. Bukan lagi air bersih masuk di rumah, tapi air kotor. Geruh itu air, jadi kotor. Biasa sampai di lutut itu air. Kemarau kekeringan terlalu panjang, air susah sampai kita keluar ambil air minum jauh. Tiba-tiba kencang angin. Rumahku kayak kemarin tuh goyang-goyang. Rumahku seter buka-buka. Biasa bapaknya kodo tiba-tiba ini hari kayak cuaca ini seperti ini bagus Ci. Jadi pergi melaut. Setengah jam kemudian kencang sekali angin, kembali lagi ke sana. Pasti dampaknya kami perempuan pesisir yang merasakan dampaknya jika tangkapan suami itu sangat minim. Karena yang mengatur ekonomi rumah tangga itu kita perempuan. Dan di sini saya banyak mempelajari siklus juga bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu karena kondisi ekonomi yang tidak sehat di dalam rumah. Perempuan itu mendapat kekerasan ketika misalnya mengantri air itu sangat sering terjadi, Ibu. Ada namanya Pak Jambret Tete. Jadi ketika begal tete payudara pada saat dia bawa bonceng sergen, dia langsung teteknya di iya. Ada beberapa yang melaporkan itu, tapi dia bilang
Malu-malu Kak Tante bicara, padahal pernah Kak dikasih begitu. Ancaman banjir yang meningkat, pasokan air bersih yang langka, dan risiko kesehatan yang tinggi akibat cuaca ekstrim mengganggu keamanan pangan dan akses layanan kesehatan yang memadai bagi para lansia. Sudah tidak kuat karena naik sepeda keliling jauh. Panas di sini cuacanya baru banyak yang gatal, banyak yang keringat. Banjir itu kemudian bisa berdampak kepada kesehatan, misalnya kesehatan kulit. Kemudian kalau kita kaki terendam terus itu lama-lama juga muntaber, lama-lama juga sakit perut misalnya, atau bisa sampai kepada demam dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan mata pencaharian, maka tentunya akan berdampak kepada pendapatan, pada ekonomi. Jadi kalau kaki saya yang diamputasi ini kalau dingin sekali itu terasa seperti jarum. Jadi banyak sekali saya rasa seperti tusuk dengan jarum. Kalau kita sudah lanjut usia, misalkan sudah di atas 50-an, jalan saja itu sudah terbatas. Capeknya itu terasa ketika kita sudah lanjut usia. Kasih obat, tapi ada kunjungan lagi karena kalau saya ke puskesmas sekali-sekali juga ke puskesmas karena saya tidak bisa terlalu lama antri. Cuaca ekstrim saat ini kemudian memperparah tantangan penyandang disabilitas dalam mengakses dan pemanfaatan layanan publik. Pada beberapa kasus, hal ini dapat meningkatkan risiko isolasi sosial dan kesulitan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, terutama saat terjadi bencana akibat perubahan iklim. Dia tidak banyak kalau misalnya hujan begini nih, tidak bisa keluar. Karena kalau hujan begitu kan otomatis OM itu berkurang. Bagi kami difabel yang memakai alat bantu tongkat itu, kalau orang non difabel mungkin banjir setengah tumit saja itu tidak masalah buat dia, tapi kami bencana buat kami karena gampang terpeleset. Waktu itu tim SAR itu menolong orang-orang yang ada di puskesmas. Sementara kami disabilitas itu masih tertinggal di rumah. Untuk rumah saya rumah panggung, jadi tidak tenggelam. Kalau di sini di jalan ini enggak, tapi di dalam juga banjir di rumahnya sampai mata kaki. Kalau di sawah di atas lutut. Oh, ke sini bahkan ada yang seleher. Daerah sana. Kalau yang daerah sekitar sini, kalau punyaku itu sampai selutut. Jadi ada 4 lokasi punya saya itu juga tidak ada yang menghasilkan sama sekali. Pernah waktu itu kebanjiran ya. Waktu itu gagal panen. Strategi individual bersama-sama dalam komunitas maupun dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan iklim masyarakat rentan di Makassar. Dia bikin sabun dari minyak jelantah, itu kan bisa nantinya dia jual juga. Jadi selain dia pakai, dia jual juga, jadi menghasilkan. Ada satu CV punyanya Om juga kebetulan, dia buat pengolahan bawang goreng. Bawang goreng. Jadi ibu-ibu itu ataupun nenek-nenek biasanya kasihan dia itu ambil bawangnya ini untuk dikupas. Jadi setelah dikupas dapat upah, untungnya sekarang itu sudah naik upahnya 1 kilo itu 1.000. Dan itu menjadi salah satu pemasukan tambahan ibu-ibu di Lantebo. Perempuan di Makassar telah memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi ketahanan perubahan iklim dengan mengambil peran dalam ketahanan ekonomi keluarga. Kami itu mendampingi anggota kami melihat potensi. Apa potensi diri dan potensi lingkungan. Kita harus tandingkan. Karena meskipun dia pesisir, belum tentu dia punya strategi di perikanan. Yang pertama strategi saya, buatlah mereka dulu terampil. Buatlah dulu mereka cerdas.
untuk pilihan kehidupan mereka, biar dia memilih dengan mengajarkan mereka bagaimana menyandingkan potensi diri dan potensi lingkungannya. Kami ada usaha kelompok bersama yang besar, yaitu membuat produk abon ikan tuna, bandeng tanpa duri, otak-otak, semua dari olahan ikan. Dan alhamdulillah pasarnya luar biasa. Bantuan ekonomi dan support dari keluarga atau anak menjadi salah satu faktor dalam ketahanan iklim orang tua di Makassar. Itu kalau anak yang kasih magang kalau banyak-banyak saya dapat suami nak kasih ke sana bikin modal. Kami anak kasih belanja atau sedikit. Kalau banjir dia diungsikan sama anaknya, iya. Karena dia kan tidur di bawah kolong rumah, jadi ada di atas itu dia dinaikkan ke lantai atas. Penyandang disabilitas juga melakukan strategi dalam membangun ketahanan perubahan iklim, termasuk mengembangkan solusi secara individual dan kreatif secara komunitas. Kemarau datang, justru air itu tidak ada. Biasa kita pergi mencari air. Seperti yang terjadi waktu bulan Desember ini, ada sekitar 3 minggu itu. Jadi kita minta tolong sama tetangga yang ada sumur-murnya, yaitu untuk mandi. Ya, kalau untuk air minumnya itu pergi keliling Makassar dulu baru dapat air. Kalau saya memang orangnya suka kerja, jadi biasanya minta ke orang dengar untuk mengajak saya kerja. Jadi karena teman dengarnya lihat saya juga semangat kerja, jadi saya biasanya gampang juga ditawarin. Dan saya juga orangnya tidak neko-neko, jadi dan kuat juga kalau kerja. Jadi mungkin itu yang bikin temannya gampang untuk ngajak dia kerja. Komunitas di Makassar mengadopsi beberapa strategi untuk meningkatkan ketahanan iklim. Salah satunya adalah konservasi mangrove yang dilakukan masyarakat di Lantebung dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Selain itu, pemerintah kota juga memiliki beberapa program dalam merespon dan sebagai upaya meningkatkan ketahanan iklim. Kan kayak mangrove ini manfaatnya banyak sekali. Untuk di Lantebung saya kan maksudnya sudah terasa sekarang juga, yang sampai dulu juga sudah terasa lah bagaimana si mangrove ini jaga kami di sini. Sebenarnya Pak Wali sudah menyampaikan terkait dengan program lorong wisata. Hanya ini memang harus lebih dimaksimalkan lagi, karena di lorong wisata itu lebih kepada pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh rumah tangga. Pemkot sekarang lagi membangun terkait dengan Makassar Government Center sebagai mall pelayanan publik. Itu dia berbasis pada green building. Ini juga terkait dengan persentase tata ruang zona hijau. Memang sementara Makassar lagi konsen di situ juga. Tapi karena kan kita sifatnya tamannya masih memang kurang, jadinya memang kita fokus mulai dari rumah seperti itu. Yang tinggal di Kota Makassar ketika sakit, kita akan berikan akses layanan home care Dr. Otak 24 jam dan gratis. Sebetulnya pembenahan data terkait data penduduk itu penting sekali, karena bukan hanya terkait dengan pada saat terjadi banjir, tetapi ketika misalnya pemerintah duduk untuk mendiskusikan apa yang perlu dilakukan terkait dengan perubahan iklim, itu juga bagaimana pelibatan masyarakat ya, termasuk kelompok rentan. Ketika kita berbicara disabilitas itu bukan satu ragam, dengan 4-5 ragam dengan subragamnya yang begitu banyak. Kami selalu menyuarakan agar disabilitas itu diikut sertakan dalam setiap proses. Kalau kita berbicara tentang inklusivitas, bukan hanya menghadirkan seorang misalnya untuk hadir di dalam ruangan ini, tapi bagaimana kemudian memberikan akses, memberikan ruang agar dia juga menyuarakan
memberikan masukan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai penyandang disabilitas, termasuk solusi, karena mereka tahu bagaimana apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan mereka. Jadi pelibatan masyarakat termasuk kelompok rentan, dalam hal ini lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dalam setiap diskusi, dalam setiap forum-forum yang membicarakan tentang perubahan iklim, ketahanan iklim atau keadilan iklim, itu sudah perlu melibatkan penyandang disabilitas. Memang perlu penanganan khusus kalau umpama untuk lansia, untuk disabilitas dan anak-anak, untuk wanita juga. Ada hal-hal yang perlu diberikan seperti yang kita bilang tadi, kebutuhan-kebutuhannya yang perlu, mungkin ada juga khusus untuk apabila terjadi bencana, mungkin ada tenda khusus untuk wanita, khusus untuk bencana. Belum ini kita sementara menyusun perdanya, mudah-mudahan masuk untuk disabilitas itu sehingga ada penanganan khusus, ada treatment khusus. Segera buat perdanya atau perwalinya, misalkan yang tadi saya cerita ya, memang sudah harus ada perda atau perwali yang ketika bencana itu kebutuhan spesifik terkait dengan perempuan, kelompok rentan, disabilitas, orang tua dengan lansia itu sudah terspesifikasi. Makassar terus berkembang sebagai kota yang penting di Indonesia dengan menawarkan perpaduan tradisi, modernitas, dan keajaiban alam. Dengan tantangan yang lebih berat bagi masyarakat rentan akibat perubahan iklim, selalu ada upaya dan inisiatif yang dilakukan baik individu maupun kelompok dalam menghadapi dampak ini. Komitmen terhadap keberlanjutan dan strategi yang tangguh dalam menghadapi perubahan iklim yang inklusif terhadap masyarakat rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita memiliki harapan untuk mencapai keberlanjutan dengan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang lebih baik di masa depan.